Yang sama-sama kita hormati Bapak Teru, Bapak Dr. Narawi yang berbahagia, penyelenggara, kepala madrasah dan perwakilan dari kepala KUA, KPU dan atau yang mewakili bendahara dan Bapak Ibu semuanya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berada bersama-sama untuk kegiatan yang kita beri tulisan ini biar kita ini tulisannya pembinaan ASN lalu bedah Jepang tahun 2022 dan penandatangan PIN yang telah kita rasakan bersama-sama. Mudah-mudahan tadi dipelaksanakan. Jadi ketika saya berbicara dengan kepala-kepala kemenang, salah satu yang saya jadikan role model adalah Pak Zuhri. Ini aset Kabupaten Kediri yang tidak dipunyai oleh kabupaten yang lain. Untungnya lebih tua beliau ketimbang saya. Andaikan lebih tua saya, mungkin saya ambil mantu. Beliau itu dokter. Nah, beliau itu dokter. Yang lain masih belum. Beliau sudah dokter. Padahal itu kota-kota besar, perguruan tingginya banyak. Kenapa kok di kota-kota besar itu kepala-kepala kantornya tidak dokter? Pak Zuhri itu lebih dulu dokter. Sekarang program saya bahwa kepala-kepala kantor kemenang ini harus dokter. Mengapa begitu? Sekarang instansi lain, kepala-kepala kantornya ini berlomba-lomba untuk kuliah S3. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Kalau kemenang salah langkah, maka kepala-kepala kemenangnya tidak dokter, instansi-instansi lain sudah dokter. Ketika berhadapan dengan dokter, mesti sudah ada beban psikologis. Maka ketika kepala kemenang dokter, kantornya itu dokter, keren. Tapi kalau pada yang terhormat kepala kantor titik-titik saudara ini SAG, itu beda. Ini saya rasakan betul ketika saya dibantu. Alhamdulillah saya dibantu itu bisa selesai dokternya. Dokter saya itu 11 tahun. Saya ditanya Pak Wamin, selamat Pak Kabak ya, sudah dokter S3-nya sudah selesai. Terus saya dengar Pak Kabak 6 tahunnya. Terima kasih Pak Wamin. Wah itu bohong itu Pak Wamin. Saya gitu. Oh, berapa tahun? 11 tahun. Saya gitu. Nah, ketika kepala kemenang itu dokter, ini yang membuat saya dibantu itu ingin segera selesai S3 saya, begitu. Ketika yang lain dokter, begitu, kepala-kepala instansi itu, kita minder, mau bicara aja sudah minder. Padahal andaikan sama-sama bicara, mungkin masih lebih berkualitas pembicaraannya kepala kemenang. Kenapa begitu? Karena kemenang ini mengurusi seluruh aspek kehidupan umat. Kalau instansi lain mungkin hanya di bidangnya saja. Tetapi kalau kemenang itu seluruh aspek kehidupan. Nah, sehingga
ketika berhadapan dengan yang lain dokter itu, maka kita menjadi minder. Nah, ini yang harus kita bangun. Yang harus kita bangun. Kepala Kemenak itu adalah representasi dari Kemenak itu sendiri, dari ASN di Kemenak itu sendiri. Kalau kepala itu, gitu, kalau kepala Kemenak, ini juga kepala-kepala lain lah. Kalau kepala Kemenak tidak meyakinkan, maka anak buah di bawahnya itu ikut minder. Kadang-kadang tidak mengakui ketika kumpul dengan orang lain. Kepala madrasah tidak meyakinkan misalnya. Kadang-kadang anak buahnya malu. Ini yang harus kita bangun sekarang ini. Ini masih yang terhormat satu, masih kepala Kemenak ini. Baik, saya lanjutkan. Yang saya hormati pejabat eselon 4 itu, ini saudara saya ini, Pak Kiai Khalid ya. Ini pernah dikasih sama saya gitu. Namun beliau istiqomah. Jadi saya meloncat-loncat ini. Ya takdir lah, takdir. Inilah kalau jabatan. Kalau teman besok tinggal. Ya. Ini sudah ada rekomendasi Pak Zuri. Tinggal takdirnya. Ini memang soal takdir. Dan takdir itu terasa betul ketika saya jadi kabak. Di kanwil sudah matang bahwa si A yang akan diangkat. Rapat pansel itu si A yang diputuskan untuk diangkat. Ternyata tiba-tiba mau dilantik besok, langsung ada telepon dari Jakarta. Koreksi, ini gimana ini kok jadi? Inilah takdir. Orang itu sudah. Gitu. Ternyata dari Jakarta. Koreksi. Apa yang terjadi? Jakarta memaparkan tentang track record beliau itu di media. Jadi Facebooknya dilihat, Instagramnya dilihat, ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak disengaja atau dulu pernah mangkel ke Kemenak, gitu. Orangnya bagus. Nah, di media itu muncul tahun berapa gitu, dilihat Facebooknya muncul. Padahal orang itu bagus, artinya ketika sekarang ini bagus. Nah, ini takdir. Dan tidak hanya satu orang itu, tidak hanya satu orang. Sehingga saya yakin betul bahwa takdir itu memang menentukan. Pansel semua di Kamil itu sudah sepakat. Pak Kamil sudah sepakat. Sudah oke orang itu. Tetapi ya itulah takdir menentukan. Ini takdir. Makanya yang punya suami ibu-ibu dirawat itu kalau namanya takdir. Tapi jangan menyerah begitu. Kalau takdirnya akan nyampe juga. Yang belum jadi kasih, kalau takdirnya akan nyampe juga. Yang belum jadi kepala, kalau takdir akan nyampe juga. Ada saja jalan untuk dimudahkan. Mudah-mudahan tadi Pak Kolek sudah ada rekomendasi. Mudah-mudahan ini jalannya. Tapi ini bukan janji kampanye ya. Nanti saya ditagih nanti ini. Kemudian juga Kepala KUA yang juga saya hormati, KPU juga saya hormati, operator yang juga saya hormati. Ini apalagi Pak Paulu. Kalau tidak pun saya tidak difoto sama Pak Paulu. Ini juga aset Pak Paulu ini.
banyak role model yang di Kabupaten Kediri. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat berterima kasih sekali Pak Kepala Kantor bisa memfasilitasi saya untuk silaturahim bertemu dengan para kasih, para kepala satker, kemudian kepala KAU, TU, dan semuanya. Nah, perencana juga. Tanpa demikian mungkin saya tidak bisa bertemu seperti ini. Nah, saya misalnya menyampaikan kebijakan-kebijakan baik yang dari pusat, kemudian ataupun yang dari Jawa Timur, ataupun bagaimana kebijakan besok. Kalau tidak ada fasilitas semacam ini, tidak ada wasilah semacam ini, mungkin tidak bisa menyampaikan secara langsung saja. Sehingga dengan demikian sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Tentu saya juga mengapresiasi adanya kegiatan ini. Ada pembinaan ASN. Pembinaan ASN ini sebenarnya lebih pada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Saling mengingatkan apa yang perlu kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, bagaimana mengantisipasi ke depan. Kemudian ada bedah dipa. Nah, bedah dipa ini memang saya sampaikan pada forum Kasubag, pada forum kepala-kepala kantor. Jadi dipa itu harus dibedah. Mengapa dipa itu harus dibedah? Karena itu beda sekarang ini dengan dulu. Pencairan itu, rencana pencairan itu sudah harus jelas. Maka harus diketahui kegiatannya apa, outputnya apa, kemudian akunnya sesuai atau tidak, kemudian terdapat kelebihan atau enggak. Nah, kemudian kalau memang tidak sesuai, maka saat itu juga sudah disiapkan revisinya, sehingga ke depan tinggal penyerapan. Sebagaimana kebijakan Pak Kusmen sekarang, Pak Menteri sekarang, tahun ini penyerapan DIPA September triwulan ketiga itu harus sudah 75%. Nah, bagi satker yang tidak menyerap sampai 75%, maka 25%-nya akan dialihkan. Jadi September itu sudah harus 75% penyerapan. Bagi satker yang tidak bisa menyerap 75%, maka anggarannya akan dialihkan. Jadi diambil kembali. Maka di pusat sekarang berlomba-lomba. Di pusat ini sekarang COVID. Sekarang ini katanya yang nyebar itu ibunya COVID. Omikron. Jadi uminya. Nah, beberapa kegiatan yang diletakkan di Jakarta, gitu, ini sekarang dipindahkan ke daerah semua, karena di Jakarta sedang marah-marahnya COVID ini. Nah, kenapa begitu? Kenapa tidak di stop? Terkait dengan penyerapan ini. Anggaran harus segera diserap, maka mau tidak mau segera dialihkan tempat kegiatan itu. Besok ini mulai dari hari Minggu sampai tanggal 16 Rabu itu ada Rakernas. Itu mestinya diletakkan di Jakarta. Tetapi karena di Jakarta lagi marak COVID begitu, maka secara tiba-tiba langsung dialihkan ke Jawa Timur. Yang pusing adalah orang Jawa Timur. Saya harus melayani 170 pejabat, di mana masing-masing pejabat itu harus dijemput satu mobil
belum lagi drivernya, belum lagi pendampingnya, gitu. Kemudian juga kesesuaian mobilnya. Nah, kalau saya kan dijemput ya pakai Avanza nggak apa-apa, asalkan jangan pakai pickup lah di belakang. Gitu. Tapi kalau pejabat di Jakarta nggak bisa, itu sudah ada standar. Kalau Pak Menteri harus disambut dengan mobil seperti ini, eselon 1 harus seperti ini, itu sudah ada protapnya semua. Maka yang pusing adalah Jawa Timur. Ya. Tapi ya alhamdulillah lah, kemarin sudah bisa kita selesaikan. Nah, dalam rangka penyerapan, rapat koordinasi Kabakti itu juga tempatnya di Jakarta. Tahu-tahu langsung dialihkan ke Kalimantan. Kemudian rapat tentang zakat itu juga di Jakarta. Ini minggu ini juga. Itu langsung dialihkan ke Banyuwangi. Ya karena di Jakarta sudah tidak memungkinkan, sementara serapan harus segera dilakukan, maka kemudian dicarilah tempat yang kira-kira aman. Ini dalam rangka penyerapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyerapan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu maka sama juga Kemenak Kabupaten Kediri itu dia harus begitu. Saya mengapresiasi kewajiban dalam rangka percepatan penyerapan. Apa yang perlu kita percepat penyerapan itu? Yang pertama adalah bansos. Jadi segala bentuk bansos itu segera lakukan penyerapan. Bansos itu bantuan apa ya, ke majelis taklim kalau ada, bantuan ke masjid, bantuan segala bentuk bantuan lah, PIP atau apalah, pokoknya segala bentuk itu segera lakukan penyerapan. Yang kedua adalah belanja modal. Belanja modal itu rehab-rehab, belanja gedung, belanja barang, segera lakukan supaya kita tidak keteteran. Kemudian apa lagi selain belanja modal, kemudian terkait dengan tunjangan belanja pegawai itu mengikuti timing. Jadi kalau mestinya TPG itu dicairkan bulan Juli, jangan dicairkan Maret, salah jelas itu. Jadi mengikuti bulannya, gitu. Mengikuti timing, gitu. Mengikuti timing. Kegiatan, nah kegiatan juga. Jika ada kegiatan, maka segera lakukan. Maka saya mengapresiasi bedah juga. Mana yang harus didahulukan dilaksanakan, mana yang menunggu waktu. Kemudian juga terkait dengan penandatanganan perjanjian kinerja. Jadi kita ini bekerja tiap tahun ada kontrak kinerja. Jadi ada kontrak kinerja yang harus diselesaikan dalam tahun ini. Itulah yang kita tanda tangani. Maka kalau di eselon 1, eselon 2 sekarang itu di Jakarta, kalau perjanjian kinerja itu tidak dilaksanakan, tidak nyampe target, maka itu sudah tidak bisa menduduki. Jadi akan direvisi oleh Pak Menteri, akan istilahnya digeser, dan itu sudah banyak di pusat. Jadi sesuai dengan yang ditandatangani, itulah perjanjian kinerja dalam 1 tahun itu harus terwujud. Nah, terkait juga kebijakan selanjutnya, bahwa dalam rangka reformasi birokrasi, Bapak Ibu sekalian, ke depan bahwa ASN itu bisa saja oleh pemerintah ditugaskan di lintas instansi. Kalau sekarang mungkin
bapak-bapak di Kementerian Agama. Tetapi besok-besok ini bisa oleh pemerintah langsung diletakkan di Kementerian A, bisa langsung diletakkan di Kementerian B. Dari mana dasarnya? Adalah dari asesmen. Jadi semua ASN nanti akan diasesmen, tentu bertahap, karena Kementerian Agama itu adalah ASN-nya terbesar, satkernya terbesar, maka nanti akan bertahap. Nah, dari hasil asesmen itu nanti maka akan ada pemitaan. Adalah keliru ketika asesmen itu ada bapak-bapak atau siapalah yang ikut asesmen, ini saya sudah calon kasih, keliru itu. Ini saya sudah calon kepala madrasah, keliru. Asesmen itu adalah pemetaan. Memang betul syaratnya untuk menduduki jabatan tertentu harus diasesmen. Tetapi tidak setiap orang yang sudah asesmen harus menduduki jabatan tertentu, tidak. Tetapi itu lebih pada pemitaan. Jadi ASN si A ini kecenderungannya kemana? Nah, ada guru misalnya, ternyata guru ini itu jarang masuk, kemudian nongkrongnya di warung terus misalnya. Ketika asesmen itu akan muncul dengan sendirinya, karena yang bertanya di asesmen itu adalah psikolog. Psikolog itu bertanya, kita tidak tahu yang dituju itu kemana. Maka nanti akan ada rekomendasi. Oh, ini pasnya misalnya di kementerian apa yang ngurusin warung. Bener ini, bener. Hasil asesmen kemarin, jadi keseluruhan ya, keseluruhan ini pegawai kita kerjasamanya bagus, integritasnya bagus, kemudian religiusitasnya bagus. Nah, yang kurang itu adalah egoisme. Jadi pegawai Kementerian Agama setelah di asesmen kemarin, tahun kemarin, ada berapa orang itu yang di asesmen? Secara umum itu bagus, hanya satu pegawai Kementerian Agama itu egois. Jadi menurut beliau itu yang asesmen. Ini 2 hari yang lalu presentasi. Jadi potret asesmen, potret ASN di Jawa Timur. Jadi menurut beliau pegawai Kementerian Agama di Jawa Timur ini belum selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Masih egois, memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini potret kita, potret kita. Maka apa ya? Ya hanya untuk dirinya sendirilah. Masih belum berbagi kepada orang lain dan seterusnya. Nah, ini potret secara umum. Nah, inilah reformasi birokrasi nanti. Jadi pegawai itu tidak lagi pegawai satu instansi gitu, tetapi sudah nanti bisa jadi menjadi pegawai instansi lain karena hasil asesmen itu. Nah, maka dari itu ya tekunilah pekerjaan kita sehingga ketika di asesmen secara refleks itu yang muncul nanti. Kalau bukan pekerjaan kita gitu, penyuluh pertanian nggak usah dilakukan oleh kita, sehingga ketika asesmen misalnya penyuluh itu yang muncul bukan penyuluh pertanian tapi penyuluh agama misalnya. Ini kalau penyuluh gitu. Itu akan terpotret gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah ke depan, gambarannya ke depan seperti itu. Penyerapan anggaran, kemudian reformasi birokrasi.
sebenarnya kita ini perlu bangga. Kita bekerja di Kementerian Agama, perlu bersyukur. Jadi Kementerian Agama ini kementerian nomor 3 terbesar, umatnya terbanyak. Nomor 1 itu TNI, nomor 2 Polri, nomor 3 itu adalah Kementerian Agama. Nah, ibarat gerbong, gerbongnya ini banyak Kementerian Agama. Maka memang tidak semua orang bisa memimpin Kementerian Agama. Memang harus orang-orang tertentu. Karena gerbongnya banyak. Untuk menarik dari gerbong satu ke gerbong belakang, ini susahnya setengah mati. Namun demikian, gitu. Berkat pengelolaan yang bagus di Kementerian Agama, gitu, maka 6 tahun kita berturut-turut opini BPK itu WTP, wajar tanpa pengecualian, nilai tertinggi, opini tertinggi, itu luar biasa. Itu susahnya setengah mati untuk mendapatkan itu. Jadi BPK itu melakukan pemeriksaan ke daerah-daerah. Kanwil kemarin ini sampai malam ini itu untuk mengejar nilai itu stafnya jam 9 pagi pemeriksaan itu sampai jam 1 jam 2 malam. Jadi pegawai-pegawai di Kementerian Agama di Kanwil itu ya nongkrong di situ menemani, di sewaktu-waktu dipanggil, diperiksa dan macam-macam. Nah, ini sudah 1 minggu. Nah, dalam rangka itu WTP itu wajar tanpa pengecualian. Apa artinya? Jika wajar tanpa pengecualian, maka pengelolaan keuangan di situ itu sudah bagus, luar biasa. Jadi selama 6 tahun ini Kementerian Agama mempertahankan WTP, itu artinya pengelolaan keuangan di Kementerian Agama bagus, walaupun orang-orangnya SAG. Iya, SAG suruh ngurus akuntansi dan macam-macamnya, gitu. Tapi hasilnya WTP itu kan bagus, gitu. Ya, apa karena sumurnya, apa karena, tapi hasilnya ya begitu. Nah, kemudian di masa pandemi kemarin, gitu, gaji ASN Kementerian Agama itu lancar semua. Bayangkan dengan instansi yang lain. Di awal-awal pandemi itu, itu kan ada WFH, WFO. Di awal pandemi itu WFH semua, hampir 3 bulan. Tapi di Kementerian Agama tetap dibayar. Di kementerian yang lain itu, yang dibayar hanya ketika masuk, padahal itu dijadwal oleh kantornya masing-masing. Jadi misalnya dalam 1 minggu dijadwal hanya 3 hari yang masuk. Nah, yang dibayar hanya itu. Dalam 1 bulan berapa yang masuk begitu, yang dibayarnya itu. Di Kementerian Agama, alhamdulillah utuh, gajinya dibayar. Belum lagi tukinnya. Yang lain menjerit pingin tukin, alhamdulillah kita dapat tukin. Yang lain sudah dapat tukin karena kemarin ini pandemi, maka tukinnya macet, alias tidak ada. Di Kementerian Agama itu dibayar, tunjangan guru dibayar. Ini kalau pengelolaan manajemen keuangannya tidak bagus, nggak mungkin seperti ini. Nah, maka tentu ya mari kita bersyukur bekerja di Kementerian Agama. Banyak orang yang mau pindah ke Kementerian Agama, apalagi di masa pandemi. Itu berkas yang mau mutasi dari lintas instansi ke Kementerian Agama Jawa Timur itu
Kesat itu numpuk banyak. Saya baca, saya lihat begitu, itu numpuk. Nah, setelah saya analisa, kenapa kok ada kecenderungan semacam itu? Satu, di Kementerian Agama itu lebih kondusif orangnya. Jadi kalau mau bersaing itu masih ada rambu-rambu agama. Ya kira-kira nggak sempat pakai dukun. Kemudian dari kesejahteraan ini terjamin. Nah, kemudian juga Kementerian Agama itu kan tidak hanya mengurusi orang pekerjaan fisik, tetapi juga mengurusi orang yang melaksanakan agamanya. Artinya ketika investasi akhirat, maka kita dapat. Ini yang kita lakukan sekarang. Mau masuk ke Kementerian Agama. Belum lagi potensi-potensi guru-guru kita. Belum lagi potensi-potensi anak-anak madrasah kita. Saya sering menyampaikan anak madrasah kita. Jadi kalau masuk ruangan seperti ini di masa pandemi, biasanya kita dipakai termogan, dilihat suhunya berapa. Nah, ketahuan 36. Tetapi anak-anak madrasah kita sudah bisa menciptakan dalam satu ruangan ini suhunya bisa terdeteksi oleh sensor alat, kemudian ini ada layar monitor. Ketika sensor ini diarahkan, maka per orang ini sudah ketahuan, jadi sudah terpampang di sini. Meja nomor 1 suhunya sekian, meja nomor 2 suhunya sekian. Ini luar biasa ini. Sekolah lain belum ada yang seperti ini, belum ada. Makanya ketika kedutaan Jepang melihat itu, tertarik sekali. Jadi yang selama ini anak-anak kita di madrasah dianggap ya kurang inilah, ternyata mampu menciptakan teknologi-teknologi yang di luar dugaan. Ini potensi-potensi anak. Maka kita patut berbangga, patut bersyukur bekerja di Kementerian Agama. Tentu ya ada hiruk pikuknya namanya kehidupan. Tapi secara umum kita perlu bersyukur. Nah, bersyukur ini mari kita tingkatkan kinerja kita, performa kita. Kalau pas masuk kantor misalnya, ya pakailah ID card-nya. Jadi ada nama, ada korpinya gitu. Kalau ada ID card dan itu pakai. Sehingga kesan Kementerian Agama, pegawai Kementerian Agama di City itu sudah hilang. Dulu kan begitu. Jadi kalau ada orang pegawai bajunya tidak disetrika, padahal bukan pegawai Kementerian Agama. Itu kalau Kementerian Agama, itu kalau pegawai depan. Nah ini segera dihilangkan, Maka performan itu penting. Ya performan ASN itu penting. Nah saya kemana-mana memang bicara itu. Kenapa? Agar marwah Kementerian Agama itu terangkat. Kalau sudah terangkat, orang akan sungkan dengan sendirinya, kinerjanya akan bagus. Tapi kalau tidak terangkat, begitu, maka minder. Mau mengakui ASN Kemenak itu, ya izin lah, malu. Nah, tentu yang harus memperbaiki adalah kita sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadam. Alhamdulillah beliau sudah memberikan semangat untuk kita semuanya dan telah memberikan apresiasi
termasuk kinerja kita semuanya, terutama dalam menganalisa dan mengevaluasi debat-debat dan kegiatan kita. Maka apa yang disampaikan beliau, termasuk reward ya, pegawai-pegawai Kementerian Agama, untuk senantiasa diapresiasikan dengan bentuk pengabdian kita. Memang pegawai Kementerian Agama itu sangat susah karena membawa misi agama. Ya, kalau orang lain enak-enak saja, tapi kalau kita itu salah sedikit, wah, tulisannya akan di media massa itu, media apa saja itu kan besar. Contoh saja, kalau Dignas lah saja sama-sama, guru memperkosa seluruh Indonesia tahu. Tapi kalau yang lain kecil, ya gitu kan. Maka inilah beratnya orang percaya. Tapi mudah-mudahan dengan niatan yang ikhlas lillahi ta'ala, dan kita komitmen apa yang menjadikan nilai-nilai Kementerian Agama untuk menjadikan yang terbaik pengabdian kita semua. Terutama WTP harus tetap dipertahankan, tidak ada lelah kinerja kita semua. Terima kasih sekali lagi beliau untuk Pak Kabar. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan untuk mendendangkan lagu-lagunya, ya, terutama Mbak Risa, Bu Lulu, ya, Bu Alia, Bu Leli, ya, Pak Slamet, ya, Pak Maksud, lagunya Campur Sari, ya, di Pak Yuli, ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga Pak Kabar mewakili teman-teman. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang telah panjenengan meluangkan waktu ini senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Informasi untuk besok menggunakan kaos yang terbaru. Sebelum di Cikuk menggunakan kaos yang penting kaosan. Bagus lagi, kata Mbak Risa panitia besok akan ada senam bersama-sama di sini. Setelah itu makan dan pagi bisa menyelesaikan administrasinya, dan karena masih mendapatkan jatah mungkin barangkali akan ada di kota itu semuanya, atau mungkin sebelum senam mau lilingi apa ini apa? Ya, sarangan dengan naik kuda atau jalan kaki, silakan. Terima kasih dari saya, kurang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.